Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Teman-teman semuanya, kawan-kawan Badkhot, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mereview juknis lomba Montreal Darul Maghribi. Jadi alhamdulillah pada kesempatan tahun ini panitia mengeluarkan juknis yang terbaru. Alhamdulillah baru beberapa pekan yang lalu, dan insyaallah pada kesempatan lomba ini ada hal-hal yang menarik yang insya Allah lebih menantang para pesertanya. Berkenaan dengan itu, kemarin juga teman kita, guru kita, Ustaz Ahmad Jaludin yang baru hangat kemarin, dan teman kita yang di khot ini mendapatkan, Masya Allah, ya, insya Allah masih masih hangat ya kemenangan kemarin. Jalal dapat peringkat 1 ya teh. Dan teman kita juga ada Ustaz Haris yang alhamdulillah dapat posisi di juara 3. Ini menarik teman-teman semuanya, perlu diketahui bahwasannya khot Maghribi ini memang khot yang paling klasik ya. Maksudnya dalam hal jenis, dan panitia lomba tidak bosan-bosan untuk mengeluarkan lomba ini setiap tahunnya. Nah, ini insya Allah akan menjadi wadah untuk meningkatkan kreativitas, kemudian menyebarkan jenis khot yang lumayan klasik, dan insya Allah pesertanya akan lebih banyak dan banyak digemari. Oke teman-teman semuanya, langsung saja kita bergabung dengan Ustaz Jalal. Halo Ustaz Jalal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Insyaallah. Iya. Sehat ya puasanya, Ustaz? Alhamdulillah lancar insyaallah. Masih dalam kondisi bulan puasa, alhamdulillah. Insya Allah tidak ada kata stop ya untuk terus beraktivitas. Oke, Saudara, gimana nih kita review nih ceritanya nih? Ya Ustaz, insyaallah karena kemarin baru di-share ya oleh teman-teman dan terutama guru kita yang nge-share ya. Di beberapa tempat, masuk di grup-grup WhatsApp itu sudah rame ya. Ada share juknisnya dalam bentuk PDF, dan ya, alhamdulillah ada sesuatu yang baru sepertinya nih Ustaz Maulana. Nanti kita coba baru. Jenisnya seru ya. Ya agak seru lah untuk tahun ini, dan ya tentunya menantang juga ya. Nanti kita coba bahas lah. Kalau gitu mungkin kita share langsung aja ya PDF-nya. Oke, langsung. Ya. Kita coba share. Sudah terlihat Ustaz Maulana? Sudah. Ini orang yang di depannya sudah khas banget ya Ustaz. Langsung menggunakan Maghribinya. Luar biasa. Ya, sebelumnya mungkin teman-teman kita review atau sharing tentang ya strategi dalam juknis ini atau peraturan-peraturan yang ada di juknis ini. Ya tentunya sebagai persiapan teman-teman semuanya, dan tentunya ini juga bukan hanya untuk kalangan orang-orang yang sudah belajar atau orang-orang yang memang sudah pernah belajar khot, tapi ini untuk umum ya Ustaz Maulana ya. Jadi kita harapkan teman-teman semuanya yang mengikuti channel kita dan ingin mengikuti lomba ini, yang memang jenis yang dilombakan ini adalah khot Maghribi seperti yang tadi dijelaskan Maulana, dan tentunya semua orang umum ya berhak mengikuti lomba ini, bahkan ini memang internasional ya, jadi semuanya bisa mengikuti. Nah, benar tadi kayak kata Ustaz Maulana, ini ciri khas ya, jadi selalu bentukan daripada covernya seperti ini. Kita lihat di sini penyelenggaranya Darul Maghrib Le Centre Culturel Marocain Montreal, Institut Musulman de Montreal. Nah, ini sepertinya bahasa Prancis ya kayaknya. Prancis. Oke, sini ada Iqra Jaizatu Montreal Al-Kubro Livanil Khatul Maghribi. Ini kalau dia nggak tahu kayak Pak saja. Oh ya, kalau nggak belum bisa baca. Kalau nggak asing. Set, ini juga Set, kalau kita lihat ya, ini kan lomba memang khusus ya, jadi memang bentuknya ini adalah lomba-lomba yang spesialis di Maghribi kan. Biasanya kan lomba kan banyak ya, kalau kayak RCK kan gitu ya.
Tapi kalau yang ini cuman Maghribi saja. Jadi emang full khusus. Oh iya benar-benar. Iya, Yang ditekankan bahwasanya lomba ini hanya khat Maghribi. Jadi kalau judulnya benar. saja di sini kita lihat teman-teman semuanya, coba saya beri tanda ya. Di sini hanya khat Maghribi nih. Nah, Lifanil khat al-Maghribi. ya. Ad-Daurah Ar-Rabi'ah. Sekarang kita berada di kali keempat ya, atau lomba keempat yang sudah terlaksana. Bimunasabati syahri Ramadan. Ini eventnya dia ngambil ketika Ramadan. Dalil al-marju'. Nah, ini salah satu yang menarik Ustaz Maulana. Di sini kali ini ada istilah apa? Istilah tematkan khatat. Bismil Khattab ya, in the name of Khattab bil Ed Hamidi. Jadi sebelumnya nggak ada sebelumnya nggak ada, iya benar. Nah, di sini keterangannya awal khattat katabal hilyata syarifata bil khatil. Nah, mungkin ini ada keterangan seperti ini atau konsep baru juknisnya seperti ini, bahwasanya di sisi lain memang karena beliau juga baru saja diundang ya ke Kanada langsung tahun kemarin atau beberapa bulan lalu. Di sisi lain juga di situ mungkin ada usulan-usulan serta beberapa apa ya bahasanya musyawarah untuk mengonsep lomba ini supaya lebih berkembang seperti itu. Nah, di sini beliaulah penulis pertama Hilyah Syarifah dengan khat Maghribi, yang mana Hilyah Syarifah ini nanti kita akan coba review juga. Ternyata lomba ini memiliki nuansa baru, nuansa terutama pada teks yang ditulis dan modelnya. Beberapa waktu lalu atau lomba-lomba sebelumnya yang kita tahu lomba khat Maghribi ini selalu dengan syair. Setahu saya lomba kedua, ketiga syair. Kalau lomba pertama saya lupa karena memang kita nggak ikut waktu itu. Dan saya pun pribadi juga belum belajar. Mungkin Ustaz Maulana juga lomba pertama juga belum belajar kan? Belum. Tahun berapa sih? Tahun 2020 kali ya? 5 tahunan ya, 2020. Oke, kita langsung masuk ke poin ta'rif bilawhah Hilyatin Nabawiyah Syarifah. Nah, di sini panitia mencoba untuk memberikan lamhah amah ya, atau lamhah tarikhiyah ya, tentang apa itu karya Hilyah Nabawiyah Syarifah. Nah, laqad innal Khattat al-Utsmani al-Hafidz Utsman. Oke. Hafidz Utsman ini pada tahun 16 Masehi ya, 1600 Masehi. Di sini dijelaskan awwalu man katabal hilyata fi awakhiril qarnil 11. Jadi Hafidz Utsman ini menjadi mungkin pionir ya daripada penulis Hilyah Syarifah di abad ke-11 Hijriyah, as-sabi asyar miladi. Nah, naqalaha an ihdar riwayat al-mawthuqah fi kutubis siratin nabawiyyah al-mu'tabarah an awsafin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semacam pemindahan ya sebenarnya. Jadi beliau melihat daripada buku-buku tentang sirah Nabi, kemudian buku yang terpercaya, kemudian ada teks-teks seperti sifat-sifat Nabi, lalu kemudian disinilah penyusunan daripada sumber teks ini didapatkan, lalu kemudian diracik ya, dikembangkan menjadi yang disebut dengan Hilyah Syarifah. Dan di sini tertulis thumma ja'alaha ala syakkil lawhah tasluhu lita'liq ala judran wa ikhtiyar laha khattai thuluth wan nasakh. Jadi sebetulnya Hilyah Syarifah itu ditulis dengan dulu-dulunya itu dengan sulus dan nasakh seperti itu Ustaz Maulana. Ya, ya. Waqad ishtaraka fi awakhiril qarni tsani asyar al-hijri as-samin asyar miladi al-Khattat al-Utsmani Muhammad As'ad al-Yasari
huwa al-akhir fi amali lawhat al-halyati fakatabaha bi khatit ta'liq. Masya Allah. Jadi ada kita nemu tokoh kedua di sini, ada yang disebut dengan Khattat Muhammad As'ad al-Yasari. Nah, huwa al-akhir fi amali lawhatil hilyati fakatabaha bi khatit ta'liq. Jadi beliau kalau pertamanya adalah Syekh Utsman Hafid Utsman dengan khat sulus nasakh. Nah, terakhir yang menulis ini pada zaman Utsmaniyah adalah Khattat As'ad al-Yasari, yang kita kenal beliau ini terkenal dengan tulisan nastaliknya, Ustaz. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, wa yu'tabar. Nah, ini yang unik nih Ustaz Maulana nih. Jadi jarak ketika tadi kita baca zaman Utsmani, nah ini langsung berpindah ke zaman era sekarang. Nah, kita coba lihat wa yu'tabar al-Khattat al-Maghribi Syekh Bil'aid Hamidi, ya. Awwalu man katabal hilyatan nabawiyyah fata bil khatil maghribi birribat. Allah. Jadi beliau kalau Maroko tadi ya? Di apa? Iya, ribat Maroko. Ya. Ya. Kalau pertama tadi Syekh Utsman Hafid Utsman dengan sulus nasakh orang pertama ya. Kemudian di khat nastalik orang pertamanya Ustadz As'ad al-Yasari. Kalau Maghribi yang pertama nulis ini adalah Syekh Bil'aid Hamidi. Insyaallah. Jadi beliau sebagai pionir ya, pelopor gitu. Ya, benar, sebagai pelopor juga. Insyaallah. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini Hayatut Tanzim. Ini yang kiranya enggak terlalu. Ya. Kenapa? Ya, penyelenggaranya. Ya, pihak penyelenggara ya. Jadi yang mungkin panitia yang enggak terlalu teknis, mungkin enggak terlalu kita bahas lah ya. Al-Isyraful Tahkim aja gitu. Ya. Di sini Hayatut Tahkim ya. Para juri ya. Di sini ada Ustadz Khattat Bil'aid Hamidil Maghrib. Beliau tinggal di Indonesia, di Jakarta tepatnya. Kemudian Ustadzah Khattatah Nuriyah Riyadi, ya, orang Maroko. Kemudian Al-Ustadz Al-Khattat Jamal bin Sa'in dari Maroko juga. Ini sekretariat lomba, ya kita bisa nanti baca sendiri saja. Kemudian Nau'ul Khat Al-Muqtarah lil Musabaqah. Tam ikhtiyar al-khat al-maghribi al-mabsud al-adi wa min ajli tahqiq furas at-takafi bainal mutasabiqin faqad qararat al-lajnah tazwiduhum bin nass at-tali. Jadi yang teks yang ditulis atau khat yang ditulis adalah al-maghribil mabsud. Oh iya, Seth. Ini kalau misalkan ada yang bertanya kan, emang ada khat maghrib ada berapa jenis? Mungkin mereka bisa review video-video kita yang kemarin itu. Oh iya. Ada banyak. Jadi kalau masih kan ada mabsut, ada yang lain gitu. Nah, itu silahkan dicek lagi. Ya. Insya Allah penjelasannya lengkap. Ya. Oke, next set. Ya nanti betul kata Ustaz Maulana bisa di review ada berapa jenis khat ya, tapi setidaknya jadi kalau bingung ya patokannya mabsut al-adi gitu ya. Bisa teman-teman cari lah. Apa sih khat mabsut itu ya? Atau khat maghribi mabsut. Oke, tunazim hadhihi musabaqah li fi'atain minal khattatin. Nah, jadi ada biasanya memang keseringannya juga begini. Tahun-tahun sebelumnya ada dua kategori. Yang pertama ada untuk yang pemula, ya ada pemula. Kemudian ada juga yang sudah belajar lah atau sudah berlanjut ya potensinya. Nah ini kemudian wal hadaf min hadil musabaqah, tujuannya adalah tasji' khattati Kanada wa tahfiz ruh ibda'atihim fil khatti wa tanmiyah maharatihim wa bitali. Tujuannya itu mungkin tasji' ya, buat mendorong warga Kanada supaya mereka tertarik dengan khat seperti itu.
Tasji' Khattati Kanada. Oke, kemudian kita skip awalan fi'atul khatatin al-mutamarrisin. Nah, ini yang biasanya teman-teman yang sudah belajar ataupun yang sudah kenal dengan dunia kaligrafi ini akan menemukan teks seperti ini nanti ya. Nasul Hilyatis Syarifah. Jadi inilah yang kita sebut tadi ada hal baru. Jadi tahun ini ternyata pihak penyelenggara sudah mulai berpikir untuk bisa memberikan terobosan ya berupa konsep tulisan yang dilombakan ini berbentuk Hilyah Syarifah, dan sebagaimana kita tahu Hilyah Syarifah ini memang punya disiplin-disiplin tersendiri yang mana kalau teman-teman mau tahu singkatnya ada juga di video di channel Bait Khot juga, itu nanti ada Syekh Bil'id menjelaskan ini filosofinya juga termasuk. Nah, jadi ini ada teksnya, yuktab bil mabsutil adi bi qalam arduhu 1 mm. Nah, jadi teks ini an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kana idza wasaf Rasulullah ila akhir ya sampai wasallam ini ditulis dengan menggunakan maghribil mabsut. La ghairu zalik. Ya. Enggak ada selain maghribil mabsut untuk yang tulisan ini. Nah, kita lihat lagi. Yajib at-taqayyud bi tawzi' nas al-hilyati syarifati dakhil tasmim al-muraffaq wa wifqal usul al-mar'iyyah fi tartibi lawhatil hiliyat. Al-hiliyat. Nah, jadi teman-teman yang mau mengikuti lomba ini harus berdisiplin dengan juknis ini, dan ini saya kira sangat penting ya. Wajib mengikuti aturan-aturan pembagian teks yang ada dalam Hilyah Syarifah, karena nggak semua tulisan itu menjadi satu. Nah, ini uniknya memang Hilyah Syarifah itu nanti ada kolom, mungkin selainnya dijelasin juga ada gambar di juknisnya. Jadi harus ada pemisahan ya. Misalnya nanti ada basmalah, misalnya basmalah di mana, kemudian nanti teks hadisnya di mana. Nah, ini nih pembagiannya harus kita telaah betul-betul ya, karena kalau salah, nah ini bisa berakibat fatal. Nah, ada beberapa bagian di sini tertulis ada 13. Pertama, al-maqam ar-ra'isi. Nah, al-maqam ar-ra'isi ini wahwa mukhassas li kitabatil basmalah. La ghair. Yuktab bi qalam arduhu 3 mm. Nah, 3 mm 3 ya. 3 karena memang dia besar Ustaz Maulana di apa namanya? Di paling atas gitu ya. Nah, ini kita nemuin ada bintangnya Ustaz Maulana. Nah, bintang ini apa? Nah, ini kita baca ya di sini. Yakhtarul musyarik kita bahadhil aqsam imma bil mabsutil adi au bil mabsut al andalusil qadi. Andalusi al qadi. Nah, jadi ternyata tadi kan kita sebut pakai mabsut ya saat Maulana ya. Ternyata yang ada bintangnya ya, ini makanya ini teman-teman harus ada fihris ya. Talik ya. Kenapa? Ada taliknya. Catatan kaki. Ya, ada footnote-nya. Nah, jadi teman-teman yang ada bintangnya setiap nomor ini itu dia bisa ditulis dengan opsi ini Maghribi Andalusi. Nah, Maghribi Andalusi seperti apa? Nah, silakan teman-teman cari tahu. Nanti mungkin operator atau editor bisa menampilkan juga ya di video ini bentuknya seperti apa, kemudian yang mabsut seperti apa. Nah, nanti kita coba untuk mereview ya atau menampilkan gambarnya seperti itu. Nah, jadi ini yang poin pertama dia bisa opsional ya, hanya 2 pilihan tadi, ada mabsut, ada andalus. Nah, yang kedua as-surra wa tadammu al-qasam al-awwal min nassir riwayah. Nah, ini angka-angka sampai 13 ini ada penjelasannya di bawah. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan nomor 1 yang ini ya, yang disebut dengan maqam ra'isi. Kemudian yang kedua ini yang disebut dengan as-surrah. As-surrah, kemudian nomor 3. Nah, as-surrah ini ditulis dengan tadi yang an Ali bin Abi Thalib yang tadi sudah kita highlight di atas. Kemudian al-hilal. Al-hilal ismun hilali yahitu bisurati yutraku farigan. Nah,
nomor 3 ini yang mana? Nomor 3 itu yang bagian ini. Nah, ini Bulan hilal sabit itu itu ya. kenapa? Karena bentuknya kayak bulan sabit. Nah, ini nggak ditulis ini yutroku farigon. Jadi nggak ditulis karena biasanya setahu saya garis seperti ini itu buat apa ya? Buat tezib ya, buat apa itu? Ornamen. Tezib, buat ornamen. Ya, buat ornamen. Zarofah. Oke. Nah, ini 3 ya. Kemudian yang keempat 4567. Nah, ini ya bisa kita lihat ya. 4567 aqsam khassah bil khulafa'ir rasyidin al-arba'ah. Yuktab di kolam 2 mm. Nah, ini teman-teman ini perlu diteliti bahwa ukuran-ukuran pena ini sangat diperhatikan. Jadi jangan sampai salah nulis misalnya tadi basmalah, kemudian ini ada khulafa'ir rasyidin. Jadi kalau diminta 3 ya 3, kalau diminta 2 mili ya 2 mili seperti itu. Nah, ini juga dikasih bintang juga nih. Khulafa'ir rasyidinnya bisa milih 2 bentuk ya. Nah, terus 4567 berarti di sini 4, 5, 6, 7. Nah, ini seperti apa bentuknya? Nah, nanti maksudnya tulisannya bagaimana, terus gambarannya bagaimana? Mungkin nanti editor, sekali lagi editor, ini kerjaannya editor ya. Ini nanti apa namanya, memberikan penjelasan melalui gambar yang akan lewat di video ini. Nah, kemudian nomor 8, al-ayatul qur'aniyatu wa takunu minal ayat allati nazalat fi haqqi Rasul alaihi salatu wassalam. Nomor 8 juga ini sama, jadi dia apa namanya, bisa juga pakai 2 opsi jenis maghribi. Nomor 8 yang mana? Nomor 8 yang ini. Nah, biasanya keseringannya itu, nah di sini kan ditulis ayat Qur'annya takunu minal ayat allati nazalat fi haqqi Rasul. Jadi ayat-ayat tentang Rasulullah biasanya seperti misalnya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Atau ada ayat apa lagi biasanya yang tentang? Ini ayat walaupun tafazan. Ya. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi. Itu juga bisa. Bisa 2 itu ya. Antara 2 itu teman-teman searching aja lah kira-kira ayat yang cocok apa gitu kan. Tapi saran kami biasanya tulisan yang ayat Qur'aniyah karimah ini dia mencocokkan dengan basmalah. Jadi komposisinya itu kalau bisa balance ya antara basmalah ini kan dia menjadi bagian yang utama karena tulisannya besar. Kemudian nanti bagian dari ayat Qur'aniyah ini juga sejajar dengan basmalah. Gitu ya, Maulana ya biasanya. Iya, benar. Ini berarti yang pertama tadi, yang nomor 1 ya. Itu kan kita baca basmalah laghir, gitu kan. Laghir berarti biasa kan kalau kita di itu kan ada tulisan innahu min Sulaiman ya. Berarti kalau ini enggak pakai gitu. Yang ini pakai innahu min Sulaiman atau enggak gitu ya? Ya, berarti kan enggak kan? Ini kan karena kita masih baca juga kan. Iya, jadi sepertinya enggak, Set. Sepertinya memang kayaknya enggak, soalnya setahu saya di penulisan ijazah aja itu kayaknya belum nemuin deh yang pakai innahu min Sulaiman. Kebanyakan langsung basmalah nih. Gitu. Iya. Jadi editor silakan mencari. Ya. Atau nanti teman-teman bisa sharing lah atau menanyakan langsung ke pihak panitia. Iya. Kemudian nomor 9 az-zail. Az-zail itu kita coba lihat bagian sini. Ini zail. Ini tadi bagian yang ayat Qur'aniyah, ini bagian az-zail. Az-zail itu yang bagian bawah ini dan itu nanti istimrar linasil hilyatis syarifah wa tulus satr fihi 20 cm. Jadi panjang barisnya itu adalah 20 cm dan tulisannya apa? Tulisannya itu adalah terusan daripada hadis tadi yang tentang An Ali bin Abi Thalib. Kemudian 10 11 itu namanya al-ibtu al-aimanu wal ibtul aisar. Nah, ini nomor 11 ini dan 10 itu di bagian sini dan di bagian sini. Nah, kemudian 12 13 farag muhit bi tasmimil hilya
wa farag listikmal hajam wa raqa lauhatil halya. 12-13. Nah, sini. Nah, jadi ada pembagian sebanyak 13 inilah yang dimaksud oleh tulisan di atas tadi, bahwa teman-teman semuanya harus bisa membagi tulisan kepada gambar yang ada di sini. Dan pertanyaannya, apakah ukurannya itu harus ini atau gambarnya harus ini? Ya mau gimana lagi, berarti kita harus menggambar. Jadi nanti ada pensil mungkin ya. Ada apa, lingkaran seperti ini, kemudian kotak dan sebagainya. Nah, Benar. ini ukuran Hilya Syarifahnya 54 cm kali 33 cm. Yang kedua, ini buat lomba yang apa namanya, kelompok yang pemula tadi ya, atau mungkin anak-anak ini masih pemula gitu. Ini suratu asy-syarah bil khatul maghribil mamsud bi kolam la yatajawaz 1 mm. Nah, kalau kita lihat yang bagian kategori ini tuh kayaknya dia peruntukannya sigoron wa kibaron min Kanada bihadfi saqlil mawahibihim. Nah, jadi kalau untuk yang kategori ini khusus untuk untuk orang-orang Kanada. Ya, punya lokal Kanada. Ya, penduduk lokal di sana. Oke, syarat-syaratnya yumkinu likulli man yastati taqdimu amala fi fadl maghribi maqsud ay yusharik fi hadhihi al-musabaqah ma'a darurati taqayyud bi qawaid hadha fan. Ini semua yang mungkin tahu khat maghribi dan belajar khat maghribi ataupun yang sedang belajar khat maghribi bisa mengikuti lomba ini, tentunya dengan ilmunya ya, dengan kaidah. Yahiqu lil mutasabiq ay yusharik bi amalin wahid fi naw'il khatil mazkur. Jadi hanya satu saja ya, berhak mengikuti satu saja. Lil musyarakah fil musabaqah yajib mil ustimar. Ini biasa. Jadi teman-teman kalau mau ngirim nanti jangan lupa mengirimkan formulir. Kemudian nihayatul kitab aw nuskhatun anha liman lam yasilhu kitab musabaqah wa irsaluha ala WhatsApp al musabaqah qabla sa'ati 2359 min yaumi 8 Mei. Masya Allah. Jadi ini jadi perhatian ya Ustaz Maulana. Jadi ada pendaftaran berupa mengisi formulir yang dikirim ke WA panitia terakhir 8 Mei 2020. Seperti itu. Oke, ini nanti buat reminder ya. Kenapa? Ya, ntar kita reminder insya Allah di tanggal ini untuk mereka daftar gitu. Oh iya. Jadi ntar ya benar-benar kita reminder. Yustaratu istikhdam al-hibr al-aswad. Nah, jadi kalau teman-teman nanya tintanya apa? Tintanya hanya hitam saja. Hitam. Nah, hitam. Yustahsan. Nah ini. Yustahsan istikhdam warak muqahhar maskul ala tariqati taqlidiyah aw warak fatih laun wa yakunu miqyas aw maqas al-warak A3. Jadi disarankan pakai muqahhar. Sekarang muqahhar kan banyak lah, jadi bisa dibeli gitu. Ukurannya A3. Lagi pakai daluang bisa tuh, fokus. Daluang bisa banget. Endas. Tas daluang. Oke, seperti itu ma'al akhdhi fi. Oke, syurut irsalil lauhah. Nah, ini ketentuan dalam pengiriman karya. Yang bagi Allah tahmilul lauha al tuhmalul lauhat al ay ism au isyarah tubayyin hawiyah ashabiha wa qursul nusqa min istimaratil isyraq ma'al lauha. Jadi, teman-teman jangan ngasih nama di kertas nulisnya. Tapi nanti ngasih namanya di mana? Ngasih namanya di kertas lain, di print, kemudian nanti
sebelum dikirim karyanya, fisiknya itu nanti formulirnya dikirim bareng dengan karya itu dengan ditempel mungkin pakai klip atau pakai apa namanya lakban kertas. Jangan di staples. Jangan di staples ya benar. Kalau di staples nanti udah kayak nasi uduk ya. Kayak nasi uduk gitu ya. Iya. Dan tursalul lauhat duna zakhrafah, wa duna dog ya ala warak makwi muqawwa. Nah, jadi juga jangan juga namanya ditempel di kain. Misalnya kertasnya ditempel kertas karton, kertas mau bingkai gitu. Biasanya kadang maket ya. Ya, kita nggak usah. Tapi rata-rata nanti digulung kan ya semuanya. Digulung. Iya, digulung. Tuwajjahu jami'ul lawhat ar-raqmiyah al-muta'alliqah ila rakam. Nah, ini nomor WhatsApp-nya teman-teman bisa dicatat dan ini kita kasih di kayak ini kita kasih link. Kita kasih tulis di deskripsi. Apanya? Gitu aja ya. Ini nomor WA-nya. Oh iya bisa. Cantumkan. Oke, ini alamat pengirimannya. Jadi teman-teman bisa mengirim ke alamat yang tertera sini. Nanti pengirimannya mungkin juga bisa bareng-bareng. Di Indonesia ini ada biasanya nanti pihak-pihak yang bisa untuk mengirim secara bersama. Nah, ini ada yang perlu dicatat teman-teman. Jadi untuk daftar terakhir 8 Mei. Ya. Kemudian untuk mengirim karyanya ini terakhir 3 Agustus nih Bang. Agustus kali ya? Agustus. Iya. Iya. Agustus. Ya, Agustus nih kayaknya Agustus nih. Agustus. Jadi 8 Mei itu daftar, kemudian 3 Agustus itu adalah terakhir karyanya sampai sana. Kemudian nanti pengumuman hasilnya itu di 28 September. Mantap, Masya Allah. Dan ini kayaknya pakai istilah ini, pakai istilah bahasa Inggris ya. Kalau mainnya kan bisa mayu gitu kan. Terus goshet, ajus gitu kayaknya. Ya, mungkin seperti itu. Yang penting Masya Allah. Yang penting nggak Agus aja lah. Aduh. Masya Allah, tabarakallah. Ini ada ini Ustaz Maulana, ada Jawaiz. Jawaiznya apa kira-kira? Nah, total semuanya $5.000 Kanada, tapi nanti dibagi-bagi menjadi beberapa ketentuan ini. Nah, untuk yang internasional ini ada di baris pertama. Dia juara satunya $2.500. Kalau dirupiahkan kalau nggak salah 26 jutaan atau 28 saya lupa. Kemudian 1.000 ini ya berarti setelahnya lah ya. Kemudian bukan setelahnya setengahnya lebih lah. Setengahnya kurang. Kemudian 500 totalnya 4.000. Nah, jadi inilah kira-kira. Nah, tapi biasanya ini teman-teman semuanya dan Ustaz Maulana ya, biasanya nanti ada juara harapannya ya Ustaz Maulana. Iya. Dua kesempatan ke belakang tuh ada harapannya. Ya, ada harapannya. 2 lembar belakang. Nah, di sini ada keterangan juri itu berhak menghapus sebagian dari juara. Jadi misalnya kalau dianggap oleh dewan juri ada yang nggak layak di kategori juara tertentu, misalnya juara 2-nya nggak ada atau juara 1-nya nggak ada, itu bisa jadi ya memang nggak ada, nanti tahu-tahu loncat langsung ke juara 2. Kemudian tasbihul a'mal al-faizah milkan lil ma'had al-islami di Montreal. Jadi karya yang menang dia akan menjadi milik lembaga ma'had islami di Montreal. Sayuqimul ma'had islami di Montreal al-markaz as-saqafi al-maghribi tauzi al-jawaiz di Montreal wa sayuwajjahani da'watul faizin al-awail
lihudurihi kama sayunazzumani bihadzal munasabah ma'radan bi amalihi manadwatan an fadl khatti. Nah, biasanya Insyaallah ini kan diundang diundang ya. Tapi biasanya ini Ustaz Maulana yang diundang itu yang cuma orang-orang sana aja. Kalau orang luar negeri yang Oh, tapi ini nggak tahu ya. Coba kita lihat juga redaksinya yang tahun kemarin gimana juknisnya. Sama. Anak-anak udah sama ya? Sama. Oh, berarti hanya rezeki orang situ ya. Karena tiketnya itu setengahnya ini hadiah lomba itu. Bisa jadi. Ya. Kemudian nanti teman-teman yang mengikuti atau yang menang ini dapat sertifikat lah. Ini formulirnya teman-teman ikut nanti jangan lupa ngeprint formulir dan dikirim ke nomor WhatsApp untuk pendaftaran WhatsApp panitia dan mengeprint lagi untuk kedua kalinya nanti berbarengan dengan pengiriman karya fisiknya. Mungkin itu Ustaz Maulana kalau mau didiskusikan silakan. Oh iya. Mungkin buat ini saya kita highlight juga ya bahwa kalau bukan lomba ya. Kalau jenis khot maghribi itu adalah font atau bahasanya jenis khot yang dipakai juga yang layak dipakai untuk mushaf. Jadi makanya kenapa penting itu khot maghribi. Kayaknya kita nggak pernah ketemu tuh khot dengan khot sulus kan. Meskipun ada tapi nggak dibaca gitu. Tapi kalau misalkan maghribi dengan di daerah Maroko kan mungkin bacaannya bacaan warosh ya, Ankolun itu bisa dibaca juga. Jadi kalau kita yang hafaz itu dan yang lainnya ada, tapi yang saya pernah dapat cerita, memang riwayat-riwayat lain itu lebih cocok digunakan menggunakan khot maghribi. Maka nggak heran kalau misalkan Syekh mengembangkan khot ini kemudian menjadi pelopor pertama dari ijazah. Sebenarnya salah satu mungkin yang saya baca itu adalah bentuk beliau sebagai inisiasi pengembangan maghribi biar menyebar ke daerah khususnya Asia Tenggara ini. Apalagi ya intinya beliau berdomisili di sana juga dan insya Allah makin marak orang belajar maghribi. Ya. Jadi saya kira ada manfaatnya di sana insya Allah. Ya. Betul. Tadi diingatkan bahwasanya khot maghribi ini fungsional sekali ya, yaitu buat tulisan-tulisan yang tentunya kalamullah ya, Al-Qur'an, kemudian mungkin di tempat tertentu di Maroko juga dipakai buat buku-buku juga. Teks-teks yang memang tulisan tangan dengan khot maghribi. Dan pesan saya mungkin untuk sharing saja buat teman-teman. Jadi prinsipnya nanti karena ini juga nanti kan ada ayat Quran kalau nggak salah tadi ya, bagian tengahnya di poin nomor 8 ini. Ini nanti kalau bisa sangat diperhitungkan disiplin penulisan. Contoh harokat-harokatnya, kemudian goresannya. Ya ini kalau goresan seninya lah ya, tapi kalau disiplin tulisan kan tentang peletakan harokat karena maghribi ini ada harokatnya dan disiplinnya ketat. Nanti biasanya juri ya kemungkinan akan menilai besar juga di masalah disiplin itu. Dan untuk keindahan tentunya kalau teman-teman belum terbiasa nulis maghribi dengan pena besar, bisa untuk latihan dulu. Geladi dulu lah dengan pena yang disiapkan, nanti rasanya bagaimana, karena maghribi itu kan ujung penanya dia itu tumpul ya, nggak seperti pena-pena lainnya di khot lahir. Tumpul ya benar. Jadi kalau tumpul dengan 1 mili, tadi kan ada macam-macam ya, ada 1 mili, ada 2 mili, ada 3 mili. Nah 3 mili ini dia kan besar itu. Nah itu harus digeladi dulu segimana. Karena tumpul dia nggak rata penanya itu. Nah, jadi kalau bisa kita meraut pena itu diperkirakan ketika sudah digoreskan dalam lembar latihan, goresan itu kita ukur dengan penggaris sudah 3 mili atau belum gitu. Karena pena maghribi ini agak mengecoh dia. Kelihatannya sudah 1 mili tapi
karena dia tumpul kan sisi kanan kirinya ujung itu nggak kena kan, jadi bisa jadi lebih kecil. Nah, ini harus latihan dulu, gitu. Atau bisa juga ya latihannya dengan yang ya sih benar-benar harus langsung dengan tumpul ya, biar kita mengontrol besar penanya. Ya, benar. Ya. Terus ini berarti ini Ya. terkait erat ya dengan apa ukuran-ukuran garis, kemudian besar lingkaran. Itu kan juga perlu disiplin ya di situ, karena kita nggak bisa mungkiri bahwa dengan syarat yang detail ini ya menjadi pertimbangan juri juga gitu. Ya, benar-benar. Kalau tadi ada nizam atau peraturan atau disiplin penulisan khat Maghribi itu sendiri, nah di sisi lain karena ini tantangannya kita membuat Hilyah Syarifah, ini juga kita berdisiplin dengan ini nih, ukuran-ukurannya, kemudian tata letaknya. Coba kita coba lihat deh. Ini ada dua ukuran. Coba antum turunin ke bawah dikit. Di atasnya Hilyah. Enggak, tuh nih. Maqasu al-waraqah lauhah. Jadi kan ada ukurannya lauhanya. Di bawahnya ini apa? Di bawah. Ini maqasu tasmimul Hilyah Syarifah. Oh, berarti ukuran besarnya itu waraknya seluruhannya 64 kali 47. Ya, kalau ini warokoh lauha ya, jadi kertas full dari ujung sampai ujung. Kalau ini desain Hilyah Syarifahnya. Benar. Ya, benar-benar. Jadi kalau misalnya ini adalah kertasnya, berarti kemungkinan desain Hilyahnya mulai dari sini mungkin. Iya. Coba kita lihat nomor 13 tuh, masuknya mana? Tapi sih makulnya gitu, di tengahnya ini yang 13. 13. Nah ini. Farog, Istiqmal, Hajmi, Warokaloha. Benar-benar. Iya, benar. Ya itu bagian luarnya. Ya, bagian luar. Jadi mungkin gambarannya ya ini, yang muda, abu-abu muda ini adalah kertasnya. Nanti mulai desain atau tasmim Hilyahnya dimulai dari sini. Yang ini nih. Berarti ntar kita tulis garis juga, ya? Boleh gak sih kayak gitu? Kita tulis Kayaknya garis. boleh, kalau di garis pakai pensil tipis begitu tapi rapih itu ya saya kira nggak masalah biasanya. Dari belakang ya apa depan? Bagusnya, Zat? Dari depan nggak apa, soalnya gini, antum bayangin, Zat, nanti lauhah ada yang menang kan, misal 3 besar atau beberapa yang menang itu, mau ditazib, mau dikasih zahrofah. Lah itu kalau nggak ada garisnya susah itu untuk dimulai garis. Iya. Benar. Jadi kalau kita bisa apa ya bahasanya itu, kalau udah kenal Hilyah kita akan tahu bahwasannya ada yang bentuknya memang sudah ditahzib gitu kan. Ya. Jadi akan indah memang kalau udah di seperti itu. Insyaallah ini sangat visioner ya beliau, panitia ini menyiapkan sedetail ini untuk spesifikasi bentuk kertas, kemudian sampai pembagiannya, luar biasa. Ya. Mungkin dari saya cukup, Ustaz Maulana. Oke. Mungkin dari saya juga mengingatkan ini lomba masih lama, Agustus ya, jadi masih ada kesempatan luas untuk barang siapa yang ingin bergabung dengan lomba ini ya, bisa silahkan dipelajari, kemudian dipahami, insya Allah meramaikan, berpartisipasi dengan lomba, insya Allah lebih baik dan lebih bermanfaat. Oke, mungkin kita tutup aja, Set. Semoga apa yang kita bahas, insya Allah bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa insya Allah kita akan selalu sedia untuk mereview semua juknis lomba yang ada gitu. Kita nggak pernah bosan dan kita akan mengajak semuanya untuk bergabung ke dalam dunia kaligrafi. Insya Allah bagian daripada syiar Islam, dan insya Allah akan ada kebaikan-kebaikan di sini. Saya mau menambahkan, Ustaz Maulana. Jadi teman-teman semuanya, faedah review sharing seperti ini sebetulnya kalau kita bilang ngapain direview, padahal kita bisa baca sendiri. Nah, ini Bait Khat ini menyediakan ruang untuk tidak hanya mereview tapi mengulik satu-satu, serta kadang kita share juga pengalaman-pengalaman dengan lomba terkait gitu kan. Jadi teman-teman bisa lebih maksimal mengerjakan lomba dengan melihat review juknis-juknis lomba yang lomba-lombanya juga insya Allah berkualitas. Insya Allah.
Oke, Syed. Nah, Oke, Syed. Oke, kita tutup saja dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.